Duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini kita bicaranya beda lagi ya, kalau ketemu saya ngomongnya yang berbeda. Tapi penting sekali saudara kita berbicara mengenai tubuh ya, mengenai kembali makanan. Karena tiap hari kita makan, betul ya? Saudara kita makan bisa berapa kali? 3 kali? Enggak lah, lebih saudara ya. Dengan ngemilnya, dengan cheatingnya, macam-macam ya. Oleh karena itu penting sekali kita punya knowledge. Ingat firman Tuhan berkata, Paulus berkata, tambahkanlah kepada imanmu, ingat saudara ayat ini, tambahkan kepada imanmu virtuous, kebajikan, bisa dibilang kehormatan, integritas. Saudara, firman Tuhan katakan, enggak cukup iman, tapi tambahkan kepada imanmu virtuous. Dan tambahkan kepada virtuous adalah knowledge. Pengetahuan. Jadi jangan bilang karena kita orang Kristen sudah rohani, saudara nggak perlu pengetahuan. Karena ada ayat juga yang berkata umatku binasa karena lack of knowledge, karena kurang pengetahuan ya. Seringkali kita mati konyol saudara atau mengalami kecelakaan konyol karena kita nggak punya pengetahuan. Bahasa lainnya umatku binasa itu adalah died needlessly, yang nggak perlu mati jadi mati saudara karena lack of knowledge. Sekali lagi banyak kali orang Kristen mengignore, mengabaikan knowledge ini. Padahal kata firman Tuhan tadi, tambahkan kepada imanmu virtuous, tambahkan kepada virtuous adalah knowledge. Di dalam kitab Amsal dikatakan saudara, ada harapan saudara bahwa dari hamba Tuhan ini bahwa biarlah aku menerima instruction more than silver. Ingat ayat itu, biarlah kami menerima selalu instruksimu Tuhan. Instruksi, jadi jangan suka sebel kalau ada instruksi. Karena kitab Tuhan ini berkata berikanlah kepada kami your instruction more than silver. Lebih dari perak. Lalu tambahkanlah kepada kami wisdom. Saudara, more than rubies. Lebih dari permata rubis ini, tambahkanlah kepada kami knowledge. More than, saudara tahu ini more than apa yang knowledge? More than gold. Lebih dari emas mulia. Amin. Jadi orang Kristen, mari kita punya knowledge. Jangan cuma iman, jangan cuma dalam nama Yesus. Banyak kali sayangnya kita orang Kristen suka berkata ya kelajuan. Tuhan, ubahkan cake ini dalam nama Yesus menjadi kale. Ngomongnya sama ya, cake jadi kale. Saudara tahu, cake ya cake nih, mau Christmas banyak cake nih ya saudara. Jangan nanti saudara tumpangin tangan, cake ini jadi kale. Saudara tahu kale? Ya elah. Tahu dong, zaman sekarang kale, K-A-L-E. Apa itu? Ya makanya jarang makan sayur sih. Kale, coba cari ntar pulang ke supermarket, kale itu K-A-L-E. Ini adalah satu vegetables yang sangat dikenal sebagai anti-cancer. Untuk mencegah kita dari kanker, kale. K-A-L-E, banyak udah di supermarket saudara. Banyak orang Kristen bilang gak mau tahu, pokoknya gue mau makan cake, aku doakan saja cake ini jadi kale. Dari cake saudara tahu ya, cake itu hati-hati ya, ini menjelang Christmas saudara. Kayaknya saudara salah ngundang saya nih mau Christmas. Saudara, cake itu banyak gula dan kita tahu di kedokteran, di knowledge, di medical knowledge bahwa bahwa gula, sugar are cancer cells are sugar addicts. Ngerti, saudara? Sel kanker adalah ketagihan gula. Cancer cells are sugar addicts. Jadi saudara, ketika saudara sel kanker itu ketemu gula, wah dia bahagia banget. Dia jadi addiction, sama kayak kita ketemu gula, wah enak banget. Gak lama lagi tambah manis lagi, gak lama lagi tambah manis. Hari-hari gak bisa makan teh gak pakai gula, gak bisa minum kopi gak manis. Saudara gak bisa makan cake yang gak manis. Saudara, karena addiction, gula itu bikin addiction. Dan sayangnya, cancer cells ini are sugar addicts. Dalam satu pemeriksaan PET scan, namanya Anda mungkin pernah kenal PET scan. Untuk tahu, untuk mendiagnosa pasti ada
tumor atau tidak dalam tubuh kita, pasien, saudara, yang dipakai saudara bahan radioaktifnya adalah sugar. Saudara, ngerti ya? Sugar dimaksudkan diradioaktifkan, saudara, sehingga kalau pasien ini ada tumor, kelihatan tuh saudara dia akan berkerelep-kerelep. Nah, kita dokter lemes deh, kamu punya tumor. Yang dimaksudkan apa radioaktifnya? Glukos. Ngerti ya? Cancer cell ketemu glukos, dia akan rakus luar biasa, dia hidup dan karena dikasih radioaktif jadi dia berkerelep. Artinya, yes, dia positif tumor. Saudara, mari hari ini ya menjelang kita Natal, saudara, mari kita punya self-control. Karena tadi, tambahkan kepada imanmu virtuous, tambahkan kepada virtuous kebajikan, kehormatan, keagungan, tambahkan kepada ini adalah knowledge, dan tambahkan kepada knowledge adalah self-control. Coba baca ya ayat itu ayat yang nggak asing, kita sering dengar cuma kita nggak pernah meditate itu. Self-control. Jadi mari kita punya self-control ya. Anda boleh makan cake, Anda mau makan coklat, tapi ingat self-control. Anda bilang zaman perjanjian baru sekarang, nggak ada yang bisa larang saya. Semua halal. Tapi ingat Paulus berkata, semua halal tapi bukan segala sesuatu itu baik. Dan aku tidak ingin diperbudak. Kalau Anda sampai diperbudak, namanya kita nggak punya self-control. Dan ini adalah salah satu buah roh. Ya ingat ya di Natal ini, saya dokter di rumah sakit, selalu kalau lagi jaga malam, saudara nemuin pas Christmas itu pasien banyak. Kita suka sedih kalau giliran jaganya Christmas. Aduh, pasti kerja keras. Satu demi satu berjatuhan dan itu Christian, religious. Kita yang lagi ngerayain Natal, yang saya bilang bukan white Christmas tapi jadi black Christmas. Karena kalau Christmas identik dengan celebration, Christmas identik dengan gula. Christmas selalu ramai karena jemaatnya itu lagi. Gereja ini Christmas dia datang. Gereja anu Christmas dia lagi datang. Betul ya? Gereja lain Christmas dia lagi datang. Totally. Saudara, di penghujung tahun ini seharusnya kita berdiam diri mendengarkan instruksi Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Apa yang kau mau aku lakukan di tahun yang akan datang? Karena Tuhan bilang kita akan berjalan from glory to glory. Kemuliaan yang akan datang lebih mulia dari yang sekarang. Kita perlu berhati-hati di ujung tahun ini. Tapi ini cara musuh di penghujung tahun ini saudara celebrate macam-macam. Ya, terutama sugar. Kenapa kita perlu bicara ini? Saudara, karena sugar itu adalah sangat berurusan dengan digestion. Saya beri judul hari ini. Saudara, saya harap nanti sore saudara bisa ikut lagi karena khotbah ini bersambung. Nggak selesai semua hari ini. Dulu kita dengar, you are what you eat. Betul ya? Saya sering khotbahkan ini. Engkau mau gemuk, mau kurus, ya tergantung apa yang kamu makan. Betul ya? Kelihatan, you are what you eat. Jangan marah-marah, saudara. Ya karena kita nggak punya self-control. Kita lupa doa Bapa kami yang berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau saudara makan over, ya pasti kita gemuk. Betul ya? You are what you eat. Mau darah tinggi, nggak darah tinggi, ya tergantung yang kamu makan. Betul? Mau tadi cancer, nggak cancer, tergantung yang kamu makan. Anda makan sugar terus, bukan cuma diabetes. Tapi kita lagi kasih makan cancer cells kita. Dan ingat kita semua punya cancer cell. Selalu saya ngomong begitu. Kalau saya belum di-judge cancer dari pemeriksaan laboratorium saya, tumor marker saya nggak ada. Nggak berarti saya nggak punya sel kanker, saya punya. Cuma karena hidup saya baik, misalnya ya, saya jaga tubuh saya, imun sistem saya jadi kuat. Saya jaga usus saya baik-baik karena itu tempatnya imun sistem. Ingat, 80% imun sistem itu ada di ususmu. Makanya penting sekali kita bicara food. Bicara apa yang Anda makan. Karena 80% imun sistem ada di usus. Selama saya jaga usus saya baik-baik, usus saya perform, dia akan hasilkan 80% imun sistem itu. Sel kanker saya tidur. Nggak aktif. Ngerti ya? Karena dikalahkan oleh imun sistem itu. Saya nggak dijudge cancer di pemeriksaan diagnostik saya.
Nangkep ya? Karena imun sistem saya kuat mengalahkan dia. Sel kanker saya jadi dibuat tidur. Gak aktif, namanya dormant cell. Tapi ketika Anda makan tidak baik, banyak sugar. Kaitannya dengan tadi cancer cells are sugar addicts adalah juga waktu Anda banyak makan sugar, Lactobacillus acidophilus yang berperan untuk digestion, pencernaan kita mati semua. Ini judul berikutnya adalah, ini kata-kata berikutnya yang dititik-tikin adalah, you are not what you eat, but what you digest. Jadi kita nggak selalu apa yang kita makan, tapi juga penting sekali kita bicara bahwa kita adalah but what you digest. Ketika kita makan makanan yang nggak bisa didigest, usus ini tempatnya digestion. Jangan harap Lactobacillus itu banyak. Anda tahu nama itu adalah probiotik. Ada yang bilang, gue makan aja probiotik dari luar. Kan banyak yang jual. Tapi sayangnya probiotik itu sedikit asam. Bukan sedikit lagi, asam. Yogurt, kefir. Ya, Anda suka bawa. Jadi perusahaan yang jual, kalau Anda nggak ngerti, pasti dia tuang gula. Karena dia tidak mengerti. Supaya laku. Dia bilang probiotik, Anda cuma tahu probiotik. Aku udah makan banyak kan di supermarket. Tapi dia asam sekali lagi. Coba Anda makan yogurt yang belum digulain. Yang belum dikasih buah. Asam kan? Asam. Nah, company, saudara nggak akan jual yogurt asam aja. Pasti dia jual juga yang sekalian supaya praktis jual pakai gula. Betul ya? Pakai gula. Bukannya kalau dia rasa jambu, jambunya yang manisnya dari jambu. Karena dia pakainya jambunya esen. Ngerti ya, buktinya awet. Nah, dia tinggal tambahin gula. Kalau dia bilang rasa anggur, bukan manisnya dari anggur. Yang baik, yang Tuhan udah atur. Tapi, saudara, anggurnya esen, manisnya dikasih gula. Sampai sini nangkep ya. Jadilah saudara udah salah, kita udah misleading. Udah salah dituntun, kita beli yogurt karena Dr. Elizabeth bilang harus makan probiotik. Tapi Anda beli, bukan mau bikin sendiri yogurt tawar. Beli aja plain yogurt ada. Saudara tambahin anggur sendiri, ini lagi musim mangga, tambahin mangga sama jeruk. Sendiri Bu, blender. Manis juga kan? Manis dari mangga, tapi itu baik. Karena ada fiber dari mangga. Yang akan membuat gula kita nggak langsung jerut naik ke atas. Ngerti ya Bapak Ibu? Kenapa penting kita makan buah whole? Di blender sama seratnya. Karena serat itu saudara membuat penyerapan gula itu nggak langsung jerut naik gitu ya. Karena ada serat. Jadi penting saudara makan mangga, mangga whole, jeruk whole. Semua. Bukan di squeeze, cuma ambil airnya aja. Sampai sini nangkep ya. Nanti kalau Anda ambil airnya aja namanya juicing. Not blending. Sampai sini ngerti? Juicing tahu ya, Ibu jus. Yang jus, fibernya dibuang, Anda cuma minum airnya. Emang enak sih, karena manis semua. Betul? Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau regularly kita bertahun-tahun pakai itu kencing manis juga kita. Fibernya yang Tuhan bikin untuk supaya membuat gula dari buah itu nggak langsung jerut naik, sekarang dibuangin sama ibu-ibu. Juicing namanya. Ngerti ya? Sayang. Yang betul adalah lebih baik adalah blending. Anda blend semuanya. Fibernya ikut. Walaupun semangka gulanya tinggi, tapi kalau semangkanya Anda blend, fibernya dimakan, fiber atau serat di semangka itu akan membuat kadar gula di semangka itu enggak lompat langsung ke atas. Sampai sini ngerti saudara? Ditambah saudara serat ini selain membuat kadar gula darah enggak terlalu naik sehingga Anda terhindar kencing manis, terhindar dari kanker, dan seterusnya enggak jadi low IQ. Karena gula itu bikin IQ kita turun loh. Jadi yang rada lemot-lemot coba jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain orang tua. Jangan-jangan Anda kebanyakan gula. Gula turunin IQ bisa 40 poin. Saudara, Anda nggak sangka. 40 poin. Jadi saudara, hindari ini. Oke, kita kembali kepada tadi. Nah, Tuhan ciptakan serat. Jadi yang terbaik sih Anda makan gragot. Apel digigit. Cuma kan yang udah rada agak umur udah goyang-goyang giginya.
Susah, pakai gigi palsu juga ntar copot gigi palsu, betul ya? Jadi Anda blend lah. Not juicing. Nangkep ya, di blend. Kurang enak dikit, tapi lihat di belakang saya bawa USB, saya ada resep. Nanti deh kapan-kapan ya, mungkin mesti diagak di acara workshop. Nah, atau ini saya yang terbaru lagi, yang lebih lengkap lagi ada. Saudara 10 hari detox dengan blending, green, sayur campur buah. Nanti ya kapan-kapan kalau ini udah rilis lagi saya akan sampaikan. Tapi di Pijar TV ini udah launching per 12 Desember ini. Oke, kita kembali kepada tadi. Tapi di sini ada, saudara, bagaimana ngeblend blender itu dengan takaran yang baik sehingga kita suka. Dan kita makan fiber. Kenyang. Gulanya nggak langsung naik walaupun Anda makannya anggur. Ngerti ya? Walaupun Anda makannya semangka. Saudara, penting sekali karena ini membantu digestion. Dan serat ini akan membuat saudara Lactobacillus acidophilus probiotis itu banyak di sekeliling dinding usus kita yang panjangnya 4 kali lebih panjang dari orang paling tinggi. Dialah yang membuat kita jauh dari segala penyakit. Tuhan ciptakan Lactobacillus acidophilus yang kita kenal probiotik yang jumlahnya 10 kali lebih banyak dari triliunan sel tubuh kita. Wow, karena Tuhan mau kita sehat. Kuat, 3 Yohanes 2 udah bilang kok Yohanes, hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja seperti jiwamu juga baik-baik saja. Dalam bahasa Inggris saya tambahin, hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja dan kau prosper. Supaya kita prosper, hidup kita berkelimpahan. Kalau kita sehat, kita banyak hal yang kita bisa buat, betul ya? Banyak hal, prosper, berkelimpahan. Itu harapan Yohanes. Hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja dan prosper, seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi antara tubuh dengan jiwa ini menurut Yohanes juga tidak bisa dipisahkan. Tubuh Anda sehat, jiwa Anda baik. Jiwa Anda sehat, tubuh Anda baik. Itu cycle. Jadi yang rada sakit jiwa, saudara mikir. Anda perhatikan ususmu enggak? Tubuhmu. Dalam hal ini satu organ ini usus. Saudara, karena sekali lagi, saudara tahu bicara digestion. Usus ini 80% tadi imun sistem ada di sini, jadi tubuh kita sehat, tapi juga 80% serotonin. Siapa serotonin ini? Adalah hormon peaceful, hormon damai sejahtera. Wow, mood regulator. Yang ngatur mood kita bisa sukacita nggak nih? Itu ada di usus, lagi-lagi usus, lagi-lagi digestion. Betul 3 Yohanes 2 bilang, hendaklah tubuhmu sehat-sehat saja karena imun sistem kita baik, seperti jiwamu baik-baik saja. Karena waktu tubuh kita baik tadi, tubuh kita sehat, tapi juga jiwa kita sehat. Kita bukan orang yang gampang marah, kita bukan orang yang gampang pesimis, kita bukan orang yang gampang tersinggung, kita orang yang bisa mengatasi apapun yang terjadi. Anda tahu segala sesuatu bisa ada dalam hidup kita, tapi yang penting respon kita. Betul ya, kita nggak bisa lawan. Saya merasa kemarin shock, mungkin Ibu tahu. Jakarta kemarin, ya ampun. Saya lihat Google, saudara, jam berapa? Saya nyampe stasiun, masih jauh. Kereta saya 15.40. Google saya bilang 3:12. Saya pikir oke lah ya, saya lupa juga sih itu Sabtu dan itu jadi Google-nya udah mundur terus. Wah, 3:15, 3:20, waduh. Singkat cerita, saya ketinggalan kereta. Aduh, saya pikir gimana, yaudah pulang. Udah ketinggalan, orang masih jauh, saya udah 3:26. Kereta saya segitu, udah terus makin jalan-jalan, enggak itu, saya ketinggalan kereta. Mau kecewa, pulangnya macet lagi. Ya ampun, itu Jakarta saudara ya, makanya polusinya tertinggi udah. Saudara pulang, ya dapat-dapatnya jam 10. Berarti sampai sini jam 2 kan? Setengah 2. Nah lu, di sini kebaktiannya jam 7. Saya mau marah, saya mau takut. Enggak lah. Penting sekali saudara jaga usus kita. Untung saya puasa kemarin. Jadi usus saya lagi bekerja baik. Saudara, makanya Alkitab ngajarin puasa. Puasa itu menambah Lactobacillus acidophilus. Menarik sekali. Puasa itu karena usus lagi diistirahatkan, dia menghasilkan serotonin banyak. Makanya orang puasa biasanya lebih tenang.
Saudara yang puasanya Daniel sering makan sayur, saudara perhatikan lebih tenang. Maka kita hubungkan karakternya bisa lebih baik. Karena dia nggak pemarah, dia nggak jadi destruktif. Menarik sekali. Karena waktu ini di Israel tenang saudara, dan saya tetap kuat. Sejalan akhirnya ditemani seorang teman anak saya, kebetulan ada di Jakarta, mau pulang ke Bandung jam 10. Di kereta kami nggak ngantuk, nggak apa, kita bisa cerita, kita bisa itu. Sampai saya masuk ke sini, wah puji Tuhan saudara, saya cuma tidur berapa jam, tapi saya pikir saya oke. Tergantung mindset saya. Segala sesuatu boleh terjadi rasanya nggak adil dalam hidup kita. Jalanan macet, ketinggalan kereta. Tapi yang penting adalah bagaimana respon kita terhadap itu semua, betul? Mau marah, mau depresi, mau kesel, mau jadi takut, gemeter dong ya. Khotbah jam 7. Saudara betul? Datang masuk kamar perempuan lagi kan masih ketak-ketik, saudara cuci-cuci muka, ini itu. Singkat cerita biasanya nggak bisa tidur lah karena mau jam 7. Tapi itu saudara tergantung kembali saudara bagaimana respon kita. Saya bilang Tuhan, saya mau ngucap syukur saja. Saya mau ngucap syukur atas apapun karena semua jadi kebaikan. Terima kasih Tuhan, pasti ada kekuatan. Ya kuatlah, nggak usah marah lah. Nggak usah nyalain siapa-siapa lah, nggak bisa salahin Jakarta kenapa begini begitu, wah bagaimana gini gitu, betul saudara? Itu kembali dari usus, karena di usus itu tempatnya serotonin dihasilkan, hormon peaceful. Makanya saya selalu bilang, kalau mau melayani nih para pemimpin di sini hari Minggu, jangan terlalu banyak makan. Ya semua pemimpin yang petugas mimbar, saudara malam udah cepet-cepet pulang, fasting, udah malam korbankan satu malam. Hari Sabat ada ayatnya loh. Kuduskan hari Sabat, betul. Malamnya udah jangan kemana-mana. Saya suka bilang, jangan ikut sale, sale Natal. Wah saudara sampai malam makan dan makan. Niscaya kita nggak akan bisa datang ke sini pagi. Kalaupun datang Anda sepet semua mukanya. Aduh ngantuk, betul ya? Cuma tugas, cuma liturgi karena hari Minggu disuruh ke gereja. Tapi Anda nggak ada kerinduan, kehausan untuk mendapatkan itu. Karena perut kita full with food yang nggak bisa didigest. Bicara digestion, jadi ini adalah digestion. Bicara digestion adalah waktu Anda tidur setelah 3 jam makan. Ngerti ya? Sebelum 3 jam makan Anda tidur, cilaka digestion kita. Itu udah knowledge, medical knowledge di kedokteran begitu. Kalau belum 3 jam Anda makan, biasanya Sabtu malam Minggu, karena mindsetnya salah sih. Aku udah kerja seminggu habis-habisan, aku udah kerja sampai habis-habisan. Nah, giliran weekend, Sabtu malam Minggu, dia balas dendam. Aku kerja capek, dia pergi ke mall, dia pergi ke restoran, lupa besok hari Sabat. Bahwa kita perlu fokus, kita perlu berdiam diri, kita perlu betul-betul so sharp untuk bisa terima revelation dari semua hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan di sini menyampaikan itu. Kalaupun enggak, waktu Anda nyanyi tadi banyak sekali itu buat saya revelation. Betul? Word by word. Saudara, itu bisa diwahyukan Tuhan yang membuat iman kita kuat. Tangan kita kembali kuat bertempur, jari kita kuat berperang. Tapi coba Anda ngantuk, Anda malam ke mall, udah kemalaman, udah mesti tidur, bangun pagi Anda tidur aja sebelum 3 jam. Saudara, toksin itu belum bisa dibuang. Dia akan bertengger di satu bagian sel yang namanya mitokondria. Ini medical knowledge. Saudara, mitokondria adalah satu badan yang ada di dalam sel dekat inti sel. Dia disebut powerhouse di kedokteran. Jadi Anda mau powerful, nggak powerful, baik energi, baik brain, baik mental saudara. Tergantung dari mitokondria ini sebenarnya. Saudara, mitokondria itu ada di dinding sel usus, ada di bagian sel-sel usus, semua sel. Dia disebut powerhouse. Kalau banyak toksin, Anda tidur sebelum 3 jam makannya pewarna, pengembang, pelembut, vetsin, pengawet.
dia akan dideposit di mitokondria ini. Alhasil makanya Anda bangun hari ini sepet banget, kepaksa banget, lemes banget. Nangkep ya? Karena mitokondria saudara belum bersih, belum 3 jam, masih penuh dengan itu, masih overload. Makanya WHO berkata, Anda mau tahu Anda sehat nggak sehat sel kita? Patokannya pagi hari. Belum periksa lab, belum periksa LDL, periksa tumor marker, dan sebagainya. Yang murah adalah Anda tahu aja waktu pagi hari. Apa yang Anda rasakan pagi hari maksud saya? Kalau pagi hari Anda bangun, feel full rested, semangat. Kayaknya aduh tidurku enak banget semalam. Saya tidur cuma berapa jam ya? Tapi tidur saya enak banget. Saudara, betul. Saya bangun benar-benar automatically tadi saya bangun. Saudara jam 5. Padahal cuma berapa jam. Kalau Anda bangun feel full rested. Aduh enak banget ya istirahatku. And get ready to attack the day. Siap untuk melakukan tugas saudara sepanjang hari ini. Itu sehat. Sebelum Anda periksa, ini ketetapan WHO. Jadi hari ini sidang jemaat coba cek tubuhmu sendiri. Anda bisa cek sendiri, tahu nih. Tadi pagi Anda bangun lemes apa nggak lemes? Tadi pagi Anda bangun susah apa nggak susah? Ayo. Saudara, itu tanda banyak toksin. Coba kemarinnya Anda puasa. Sabtunya makan gak terlalu banyak karena hari ini hari yang dikuduskan Tuhan. Hari Sabat ada ayatnya. Lalu Anda makan secukupnya. Lalu Anda tidur pagian. Saudara akan bangun pagi hari. Feel full rested and get ready to attack the day. Siap untuk mengarungi hari ini. Siap untuk menerima firman Tuhan. Siap untuk menerima instruction dari Tuhan yang more than silver. Menerima wisdom dari Tuhan yang Tuhan katakan more than rubies. Menerima saudara knowledge dari Tuhan yang Tuhan katakan more than gold. Saudara, jadi hari ini saudara udah bisa cek ya bagaimana gaya hidup itu penting. Dan ini akhirnya spiritual. Karena iman itu timbul dari pendengaran oleh firman. Anda kemarin nggak bisa dengar firman, jangan ada iman, jangan salahkan pengkhotbah di sini yang berkata, oh khotbahnya begitu, khotbahnya gitu nggak bisa bikin Anda kuat. Sebenarnya itu tergantung dari kita, bukan pengkhotbah semata-mata. Dan pengkhotbah itu bisa jadi diurapi karena kehausan jemaat loh. Betul ya? Pengkhotbah itu sebaliknya bisa jadi kolaps. Kalau saudara ngeliatin saudara cuma ngantuk-ngantuk, tidur-tidur, ogah-ogahan gitu ya. Waduh, semangatnya bisa keganggu juga meskipun nggak boleh begitu. Tapi bisa nggak terganggu? Bisa. Ya, menarik sekali. Jadi hari ini saudara penting sekali kita bicara tentang digestion. Jadi kita bukan aja apa yang kita makan, tapi apa yang kita digest. Yang kita bisa cerna. Sekali lagi kalau kita terlalu banyak gula, Anda tidak akan bisa cerna. Karena gula itu membuat mati Lactobacillus acidophilus. Probiotik yang luar biasa. Ini ngerti ya? Coba saudara di Christmas ini kita punya self control. Kita minta dari sekarang. Untuk kita tidak. Ya Anda mau cobain cake oke lah. Tapi ingat self control. Jangan terlalu banyak. Jangan bilang setahun sekali. Enggak juga. Habis ini Anda sincia. Makan lagi kue. Habis Incia Valentine's Day, makan lagi. Habis itu ada perkawinan, makan lagi. Habis gitu ulang tahun, makan katanya setahun sekali. Tapi setahun sekali beda-beda eventnya. Betul ya? Event Natal, event Tahun Baru, event tadi kan Valentine's, event apalagi beda-beda semuanya dibilang setahun sekali, mah gawat. Jangan ya, mari kita hati-hati saudara karena cancer cells are sugar addicts. Nah, hari ini kita mau bicara tentang digestion dulu karena bicara jauh dari kanker, bicara digestion kita baik. Ya, kalau digestion kita baik, di situ immune system, di situ ada hati yang gembira karena serotonin dihasilkan di situ. Betul ya? Jadi saudara 2 ini 3 Yohanes 2 berkata benar. Sekarang apa saja yang bisa mempengaruhi digestion? Coba ini slide. Oke. Kita nggak bicara semua, itu sebabnya saya bilang ada 11 cara untuk improve your digestion naturally.
Saudara, apa aja, nanti kita nggak bisa semua, saya berusaha secepat mungkin, nanti sisanya ntar sore saya harap saudara bisa datang. Ada banyak cara saudara untuk meningkatkan ini. Tadi saya bilang, saudara untuk meningkatkan digestion kita, saudara, makan banyak fiber. Banyak makan buah. Banyak makan serat, termasuk buah saudara. Ya, yang makannya whole, bukan di juicing. Tapi di blending kalau yang giginya udah nggak kuat. Betul ya? Ininya di blend. Enak kok tetap. Kalau perlu makan sama kulit-kulitnya. Kecuali duren. Saudara. Karena ya ntar ada yang lugu lagi durennya dimakan. Atau ada yang nanya, oh, kalau duren gimana? Ya lu jawab sendirilah. Duren yang nggak bisa dimakan. Kulitnya, betul. Saudara, karena di kulit itu fibernya tinggi. Itu adalah serat tidak terlarut. Saudara, di kulit. Jadi menarik sekali kalau Anda bisa makan kulit. Terus termasuk saya bilang Anda makan jeruk, kalau sunkist tuh ya, sama kulit putihnya. Saudara, kulit putihnya jangan dibuangin, jangan terlalu rajin untuk buangin kulit putih. Karena itu serat tidak terlarut yang akan absorb, yang akan serap lemak saudara. Di lumen usus kita, di lubang usus. Menarik sekali. Anda makan itu pasti paginya gampang BAB. Cepet, jadi nggak jadi terlambat gara-gara kelamaan di WC. Saudara ya banyak yang ke gereja telat, pasti kamu lama banget di WC, betul ya? Saudara tahu ya ketetapan kita BAB, nah mau tahu digestion baik apa enggak dari BAB saudara? Kayak saya pernah ngomong deh, saya ulang dikit. Dari kualitas feses saudara, dari kebiasaan Anda defekasi, gitu ya. Kalau Anda defekasi kelamaan, lebih dari 5 menit, nggak keluar juga, sampai saudara berita hoax saudara bacain deh. Udah tahu ini hoax dibacain, karena nungguin supaya keluar, berarti usus saudara nggak baik. Berarti Anda masih kurang fiber. Ngerti ya? Sampai di sini, ayo sekarang catat, BAB dalam 5 menit. Paling tidak nambah-nambah dia 7 menit. Saudara harus keluar. Gitu ya. Nah, itu tandanya bahwa kita sehat. Gitu ya. Tahu ya sampai situ? Itu syarat pertama. Kenapa sih? Saudara semakin saudara gampang keluar dan lampias. Syarat kedua. Lampias tahu? Keluarnya full. Semua, betul? Nggak ada yang tersisa. Kan suka ada tuh, aduh rasa masih kepengen ya. Aduh rasa masih, tapi susah. Betul ya? Jadi Anda selesai, Anda bawa lagi tuh toksinnya. Karena nggak tuntas kan, nggak tuntas namanya, betul ya? Karena kurang fiber. Apa sih yang terjadi ketika nggak tuntas? Anda tahu Tuhan ciptakan estrogen, hormon yang kalau kelebihan di tubuh kita ini bikin breast cancer. Saudara tahu keluarnya ekskresinya melalui apa? Hanya melalui BAB, buang air besar. Saudara lihat ini, penting sekali kita tahu knowledge ini. Saudara, estrogen itu kalau Anda nggak lampias tadi, nggak tuntas, kerasa masih kesisa, berarti estrogen yang harusnya dibuang, yang kalau kelebihan ini bisa bikin breast cancer, artinya diserap ulang, ngerti ya? Di-reabsorb. Ini yang akhirnya memicu kita breast cancer. Jadi kalau pasien datang di rumah sakit, makanya kita dokter bukan kekurangan kerjaan tuh nanya riwayat BAB. Riwayat BAK, betul ya? Ditanyain warnanya apa BAB-nya. Pasien suka kesel juga, ngapain sih dokter nanya-nanya sampai ke situ? Sama susternya biasa. Bagaimana konsistensinya, kekerasan kelembekannya, betul? Gimana ibu tuntas nggak tuntas? Banyak kita lihat pasien-pasien kanker, kalau kita lihat anamnesanya, mereka nggak tuntas. Saudara perlu tahu, di kedokteran, saudara, kita mau diagnosa pasti pasien ini nggak salah diagnosa. Betul ya? Nggak mal diagnosa. Saudara tahu kebenarannya ada 80% dari cerita pasien. Ketika dokter cukup sabar dengerin keluhan dia, 80% kita udah hampir diagnosa pasti. 20%-nya pemeriksaan diagnostik. CT scan, endoskop, betul ya? Tapi 80%-nya kita harus cukup sabar. Nah sekarang udah nggak bisa. Semua terburu-buru, makanya salah diagnosa melulu. Salah satunya anamnesa namanya. Ketika di anamnesa kita lihat, pasien dia bilang, dok nggak tuntas.
Kita take a note, kita catat bahwa ini yang menyebabkan dia cancer. Waktu dia nggak tuntas sebab, estrogen yang mestinya lampias dikeluarin di buang air besar, nggak keluar. Dia diserap ulang, kadarnya tinggi, itu yang memicu. Termasuk kanker prostat pada pria. Saudara, itu sebabnya kita mesti tulis BAB-nya gimana. Ngerti ya? Udah dapat 2, saudara? Untuk BAB ini yang syarat apa tadi? Jangan lebih dari 5 menit. Jangan sampai berita hoax sampai saudara baca sambil nungguin dia keluar. Saudara gitu ya. Yang kedua, apa tadi? Harus lampias, pias. Yang ketiga, saudara, syaratnya apa? Konsistensi tadi, kekerasan, kelembekan. Nggak bisa terlalu keras, saudara ya. Terlalu keras tuh kayak kambing gitu, peluntung gitu ya. Kalau udah berapa hari kan jadi keras ya Pak. Itu udah jelas digestionnya nggak bagus. Nggak boleh terlalu lembek, encer, namanya diare, jelas. Pencernaannya lagi nggak bagus, betul ya saudara ya. Jadi harus gimana kekerasan kelembekannya? Sedemikian rupa. Saya pernah ngomong kali udah pada tahu. Harus bisa semua huruf, bikin huruf abjad dari A sampai Z. Ngerti saudara? Bayangin aja nggak ada PR nih saudara. Terus saudara ada PR, ada ibu yang nggak ngerti suaminya anaknya lama bener ya nungguin ini di WC. Ya nggak taunya si istri lagi bikin apa? A, B, dari fesesnya. Betulan itu. Dia saking lugunya dia pengen tahu dia sehat apa nggak, dia bikin A, bisa bikin A nggak nih, bisa bikin B. Kalau terlalu encer diare nggak bisa dong. Kalau peluntung-peluntung nggak bisa dong, ngerti ya. Itu adalah knowledge, di medical knowledge. Sampai kita pelajari seperti itu. Ketika konsistensi Anda baik, berarti cukup fiber saudara makan. Berarti saudara punya konsistensi, kekerasan, kelembekannya itu baik sekali. Itu adalah awal dari pertahanan tubuh saudara yang menjauhkan saudara dari penyakit. Karena Hippocrates, Bapak ilmu kedokteran berkata, kesehatan itu adanya di ususmu. Health begins in your gut. Kesehatan itu ada di usus saudara. Menarik sekali. Itu sebabnya Alkitab ngajarin kita puasa. Ya, sampai saat ini Anda ngerti, jadi kita bukan lagi apa yang kita makan, tapi saudara adalah bicara digestion. Barangkali tadi saya bilang, saudara sudah makan sayur. Sayur itu kita udah gak bisa sangkal baik. Pertama, sayur itu banyak fiber. Sehingga lactobacillus saudara banyak, betul? Kadar gula saudara gak naik. Tapi saudara ketika sayur itu tadi saya bilang, buah juga. Anda jus, fibernya hilang, digestion kita nggak jadi baik. Sampai sini ngerti ya? Berarti Anda masuk satu step, sekarang kita cooking method. Ya, harus banyak fiber. Dan kita perlu tahu kenapa sih di gereja mesti belajar digestion. Saudara tahu pepatah orang Prancis, mungkin dulu saya pernah ngomong. The fate of a nation has often depended on good or bad digestion of the prime minister. Ngerti saudara? Nasib satu bangsa, kata pepatah Prancis, seringkali bergantung kepada baik buruknya pencernaan dari Perdana Menterinya. Jadi kira-kira Anda mau cari petinggi di negara ini, kira-kira carilah yang digestionnya baik. Jangan yang makan melulu, kira-kira begitu ya. Karena itu akan mempengaruhi mereka punya brain and character. Karena usus di dunia kedokteran juga disebut second brain. Anda googling deh, G-U-T. Buka Google aja. Anda akan ketemu kata second brain. Ada gut brain connection namanya. Buka aja. Googling sekarang gampang, nanya aja sama Om Google. Ada gut brain connection. Kenapa? Karena ada satu nervus vagus. Ini saraf pusat, ini kita punya 12 saraf pusat, 1 Romawi sampai 12 Romawi. Semua ada di sini, buat mata, buat lidah. Makanya kalau orang stroke, kena daerah lidah, dia cadel. Betul ya? Orang stroke kena nervus 7, sini perdarahannya nggak dapat ini, perdarahan atau gitu ya, stroke 2 macam kan, berdarah atau tidak berdarah. Nervus 7-nya kena, rusak. Lagi mukanya mengok. Betul ya? Karena kenanya nervus 7 Romawi.
Semua ada di sini kecuali 10 Romawi. Itu jalan dari sini ke sini. Suka, nggak suka Anda dengar ini, Anda harus terima ini. Karena Tuhan udah bikinnya gini, kita didesainnya begitu. 10 Romawi itu jalan dari sini ke sini. Jadi ada brain God and God brain connection. Sampai sini Anda ngerti ya? Anda mau bisa dengar suara Tuhan, mau so smart untuk bikin keputusan, smart decision, tergantung your God. Nggak semata-mata di sini. Di sini tempat feeling. Di sini tempat conscience. Di sini tempat discernment. Sekali lagi, makanya Alkitab mengajarkan puasa. Sekali lagi Esra waktu nggak tahu mesti jalan ke kiri atau ke kanan. Daniel waktu ditantang untuk artikan mimpi raja. Mereka semua ambil sikap puasa. Menarik sekali karena di sini kita bisa bikin keputusan yang benar. Seorang pemimpin, tadi Perdana Menteri seperti orang Perancis. Saudara, pemimpin yang berhasil selalu bisa bikin smart decision. Mungkin secara knowledge dia nggak terlalu tinggi sekali. Tapi ketika ususnya pinter, saudara, dia punya feeling bagus, itu bisa membantu. Saudara ya, jadi menarik sekali, saudara, penting sekali saudara digestion ini. Ada 11 cara, tadi saya udah bilang, saudara, salah satunya adalah dari cara Anda menyediakan makanan. Tadi ya, udah dapat ya, ibu-ibu jangan juicing terus. Sekali-sekali boleh loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebab wortel kalau nggak di jus, kalau di blender gimana? Atau seret, betul ya? Beet kalau nggak di jus, di blender gimana Bapak Ibu? Seret, betul ya? Yang benar, jadi Ibu jus beet, jus wortel karena susah, airnya dituang kembali ke blender. Nah di situ Anda masukin yang lain. Apple, nangkep ya sampai sini? Ngerti ya? Jadi jangan cuma melulu airnya doang. Tapi sekali lagi, sekali-sekali no problem. Tapi jangan jadi lifestyle kita maunya jus. Karena jus itu lebih enak. Ya sekali-kali no problem. Anda minum daripada minum sirup, ya mendingan jus real fruit juice kan gitu ya. Tapi nggak berarti itu. Sampai situ ngerti ya? Itu salah satu cara makan whole lebih baik. Ya, makan itu lebih baik. Nah, ada lagi untuk meningkatkan digestion. Oke, sebelum itu, jadi you are not only what you eat aja, you are what you digest and assimilate. Anda udah boleh makannya jeruk, makannya olive oil, makannya salmon, makannya apa lagi? Yang organik. Tapi ketika Anda nggak bisa digest, salah besar. Karena misalnya tadi ya nggak ada serat. Atau Anda goreng. Jadi Anda makan bayam, tapi pergi ke Ciwok. Ada bayam goreng kan di situ. Saudara, bayam goreng tepung ya. Nggak akan bisa didigest bayam itu. Karena saudara, ketika itu digoreng, deep fried, semua enzim mati. Bicara digestion adalah bicara enzim. Ada seorang dentist, umur 39 tahun, sudah dijudge, saudara, dia kanker pankreas. Umur, 30 berapa? Tapi saudara 39 tahun, saudara dijudge kanker pankreas. Kita tahu di kedokteran kalau udah kena kanker pankreas, cepat sekali karena pankreas tersembunyi, kemoterapi susah mencapai dia. Makanya pasien pankreas biasanya kalau bukan mujizat dari Tuhan, dia nggak tahan lama. Susah sekali kena CA pankreas, itu bicara digestion juga. Saudara, dia tahu tentang the power of enzyme. Dia tahu the power dari digestion ini. Saudara tahu, akhirnya dia banyak makan makanan yang dia mau pelihara digestion dia dengan enzim. Saudara, dia bisa hidup saudara sampai 79 tahun. Dengan tadinya dijudge kanker pankreas di usia dia 30-an tahun. Menarik sekali, 79 dia meninggal,
Worth it banget, saudara. Karena sejak 30-an tahun dia sudah dijudge kanker pankreas dengan cara dia jaga ini. Karena sekali lagi usus kita adalah tempatnya imun sistem. Jadi Bapak Ibu, kita masuk ke next step. Saudara, tadi makan dengan fiber semua. Lalu saudara jangan deep fried. Jangan digoreng. Menarik ya? Agak lebih dalam dikit karena sebentar lagi kita selesai. Tapi mumpung masih pagi otaknya masih terang. Ini agak lebih berat sebenarnya. Tapi saya perlu bicara ini. Bapak Ibu, tahukah di medical knowledge kita belajar bahwa ketika kita masak di atas 120 derajat Celcius, saudara ya, saya ngomong dulu nih sebentar. Ntar saudara bilang, enggak tuh digoreng, Yesus goreng ikan sama murid-muridnya. Itu bahasa Indonesia saudara, bahasa Inggris enggak goreng. Bahasa Inggris broil, saya pernah ngomong itu. Broil itu enggak temperatur tinggi, kalau goreng cilaka deh, temperatur tinggi. Apalagi sampai berasap-asap, lebih dari titik asap, ngerti ya? Sampai asap semua, sampai rambut kita bau. Menyerap asap dari minyak itu udah bahaya sekali. Waktu kita masak tepatnya nih, kita cuma jangan panas-panas, jangan overheat. Di atas dari 120 degree, itu akan terbentuk banyak byproduct. Kenapa? Ada dua reaksi dalam cara memasak. Supaya kita tahu, supaya saudara bilang, aku udah makan ini cancer. Pasien saya datang gitu, dok saya udah makan ini, kok saya kanker juga? Saya udah makan olive, saya udah makan sayur, saya udah makan semua yang healthy, salmon, kok saya kanker juga? Saya masuk kepada gimana ibu memasaknya. Oh ya, digoreng. Salah satu orang Indonesia senang goreng kan. Saudara ya tahu tempe bacem udah enak masih digoreng, betul ya? Saudara ngapain tahu tempe bacem udah enak, telur udah enak loh kuningnya. Ngapain digoreng sampai keriput tuh kulit, putihnya betul ya di nasi tumpeng. Saudara goreng, lebih dari ada dua reaksi. Reaksi fisik dan reaksi kimia. Saudara reaksi fisik, kalau ibu punya gula kasar granul, mau dia jadi halus, lumer, larut, ibu apain? Kasih air panas, betul? Dipanasin, langsung larut, namanya reaksi fisik. Itu masih nggak gitu, kenapa? Tapi sayangnya ada satu reaksi lagi, namanya reaksi kimia. Reaksi kimia nggak kelihatan, kalau fisik kelihatan. Tadinya gula Jawa saya grondol-grondol, sekarang jadi halus. Tapi ada satu reaksi kimia yang nggak kelihatan. Namanya Maillard reaction, MAILLARD. Ya, saya nggak ngajarin saudara suruh hafalin ini, tapi Anda tahu aja prosesnya. Maillard reaction ini ada reaksi kimia, di mana waktu Bapak Ibu masak ketinggian lebih dari 120, saudara gugus glukosa dari makanan kita ada glukosanya kan, akan mengikat gugus protein. Makanan kita ada proteinnya kan, betul ya? Termasuk daging, akan mengikat gugus protein. Ketika gugus protein ini diikat oleh glukosa, namanya glycation process. Sayangnya struktur protein berubah sudah. Jadi jahat, namanya ages. Dari namanya Anda tahu ages, age. Tiba-tiba usus kita cepat tua. Tiba-tiba otak kita tua. Tiba-tiba kulit kita tua. Tiba-tiba jantung kita tua. Tiba-tiba ginjal kita tua. Semua tua. Kira-kira nih gampangnya, ages. AGES. Tapi sebenarnya dia singkatan dari Advanced Glycation and Products. Menarik ya? Kita nggak tahu, hanya kita belajar biokimia kita baru tahu. Saudara, waktu ini terjadi, struktur protein jadi berubah, dia adalah, waktu jadi ages ini, dia adalah karsinogen. Nggak heran sekarang insiden kanker terus. Kalau Anda ke Darmais, ngenes deh. Susah dapat, penuh sekali dengan kanker, udah kelabakan. Terus naik dulu 1 dari 4, 1 dari 5, sekarang 1 dari 3, sekarang 1 dari 2. Di mana-mana kanker, di mana-mana kanker. Dan sering kali mereka bilang, aku udah makan sehat, aku udah makan sehat. Tapi mereka nggak belajar cooking method. Mereka nggak sampai di knowledge ini. Itu sebabnya jadi beban saya, sekarang saya banyak ngajarin cooking method. Bu, jangan terlalu tinggi masak. Jangan
api itu kena pantat panci sampai gosong semua pantat panci saudara. Sampai susah bersihinnya, betul? Itu udah terlalu tinggi. Dan jangan deep fried. Deep fried itu pasti panas, minyak panas memang enak. Tapi ada Maillard reaction. Namanya apa tadi? Saudara, ages. Satu ya. Kedua, waktu Anda masak terlalu panas akan ada satu zat lagi. Namanya akrilamid. ACRYLAMIDE. Saya baru balik dari US kemarin. Saudara, 1 bulan saya di sana. Ramai di sana, sedang ditekan oleh government. Saudara, merek-merek kopi. Saudara tertentu diminta untuk tulis warning sign. Minum kopi ini Anda punya resiko, menimbulkan resiko kanker. Dihubungkan dengan kata akrilamid. Mungkin Anda pernah dengar beritanya itu ada. Dihubungkan dengan kata akrilamid. Karena akrilamid itu cancer. Jadi Anda minum kopi-kopi tertentu, saudara diminta oleh di sana untuk dituliskan punya resiko cancer. Dari mana akrilamidnya? Waktu Anda makan kopi yang dark roasted terus menerus. Dark roasted, ngerti ya? Karena terlalu tinggi temperaturnya. Kan kopi ada macam-macam yang penyuka kopi tahu ya. Ada dark roasted, ada medium roast, ada light roast. Betul ya? Yang senang kopi tahu ini. Anda pasti lebih suka yang dark roast. Karena lebih wangi. Tapi artinya ngerti, temperature dia lebih tinggi. Lahirlah akrilamid. Dia adalah karsinogen. Ya, jadi bagi pencinta kopi, sekarang Anda bisa kalau mau itu no more than 1 cup a day, siang hari. Jangan pagi, ntar kalau pagi ntar nyari lagi saudara siang dan sore. Siang hari, saudara minumlah yang light roast, cari. Ya enggak sewangi itu. Gitu ya. Jangan kita diperbudak oleh taste sih sebenarnya. Tapi ini knowledge. 2. Ketiga, waktu Anda masak di atas 120. Saudara, apa yang terjadi? Ada satu lagi, namanya HCA. Heterocyclic amine. Nah ini orang awam nggak ngerti. Kita di biokimia belajar. Waktu makanan kena panas terus terlalu tinggi, lahir byproduct ini. Siapa heterocyclic amine? Dia adalah karsinogen. Mungkin Anda cuma dengar berita kalau masuk Darmais, kurangin, jangan makan gorengan. Jangan makan daging, terlalu banyak. Karena kita bukan karnivora, ngerti ya? Daging susah didigest oleh usus, terlalu banyak. Boleh makan daging dong, harus. Kita perlu animal fat. Tapi sayurnya lebih bagus. Kalau Anda masuk Darmais kan ada tuntun, makan sayur lebih banyak, makan serat, makan buah. Jangan terlalu banyak makan daging. Ngerti ya? Karena daging susah didigest. Yang salah, yang ngeri, sekarang Anda makan dagingnya, nah digoreng. Atau dengan temperatur tinggi. Atau lebih cilaka Anda bakar. Ngerti ya? Dibakar. Seneng kan? Enak, wangi. Roasted. Ngerti saudara? Lahirlah byproduct lagi yang namanya PAH. Polycyclic aromatic hydrocarbon. Mungkin saudara secara aman dengarnya karbon. Ya kan karbon. Kalau masak sate, saudara lagi gosongin open flames, bakar ya, open flames. Enak ya, wangi. Karbon kan? Karbon itu adalah karsinogen. Jadi jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Anda mau makan sate silahkan. Tapi ingat seperti orang Korea. Waktu orang Korea bikin roast beef, beefnya dibakar, betul ya? Saudara, orang Korea makan kimchi dulu. Ngerti saudara? Kimchi, ada kimchi selalu di roast beef. Karena kimchi itu akan netralkan karbon ini, PAH, hidrokarbon. Kalau kita acar, jadi waktu Anda makan sate, udah deh saudara jangan 10, 1 porsi kebanyakan. 3 aja, paling banyak 5. Saudara bilang masih lapar, makanin aja acarnya. Kan acarnya nggak bayar. Nah, murah juga lagi saudara. Makanin acar, udah sehat, murah lagi, betul ya. Kan acar ada wortel, ada bawang merah, betul ya. Ada macam-macam lagi, cabai. Itu semua adalah penangkal. Penangkal karsinogen. Sampai sini ingat,
Habis ini tukang sate sebel sama saudara. Waduh, acar gue habis melulu nih sama GBI pastor. Kira-kira gitu. Tapi ini knowledge buat saudara. Orang Jerman sebutnya sauerkraut. Fermented vegetables. Ya, jadi jangan saudara makan abon terlalu banyak, empal yang digoreng. Ingat, itu sendiri udah meat tapi digoreng. Saudara ya, lalu apalagi banyak deh Anda sebut ya, bisa ya daging-daging yang digoreng atau di open flames itu. Oke, itu bicara tentang digestion, sebentar lagi kita selesai. Saya selesai ini ngebut. You are not what you eat, you are what you digest, what you can absorb, assimilate, and utilize, so heal your gut. Ya, digoreng itu juga ada akrilamid, itu sangat susah dicerna. Ketika makanan digoreng tadi saya bilang, struktur proteinnya berubah, usus kita nggak didesain untuk ini. Untuk protein yang sudah berubah. Ingat desainnya Tuhan ya. Jadi kita jangan marah, usus kita didesain untuk lebih banyak fiber. You are not what you eat. Tadi udah diulang. Oke, kita terus mau selesai dalam beberapa menit. You are what you eat dulu ya. Anda makan ini terus, ya beginilah. Anda makan ini, ya jadi begini. Gitu ya kira-kira. Jadi ingat ya Natal saudara ya. Sedikit aja bagi rame-rame. Bagi rame-rame. Hilangin kepingin aja. Belum coloringnya, belum sugarnya. Sayang ya saudara ya. Sayang sekali. Nah, Anda mau makan nih, you are what you eat. Dulu kita belajar ya. Ini muffin dengan gulanya. Saudara, lalu jadi you are what you can digest of what you eat. Yang benar. Bukan you are what you eat. You are what you can digest. Apa yang kau bisa cerna dari apa yang kau makan. Supaya kita cerdas, supaya kita punya feeling yang luar biasa dari Tuhan. Oke, kita ngebut sampai 5. Terus saya selesai ini cepat aja, nanti 5, nanti sore. Eat real food. Diets high in processed food have been linked to a higher risk of digestive disorder. Tadi saya bilang ya, high in processed food. High in process. Bapak Ibu makan daging-daging aja. Real meat. Masak dengan api sedang. Salmon, Anda bake, pakai herb, pakai olive oil, pakai garlic, pakai ginger. Light steam. Itu udah jadi obat buat kita. Karena omega 3-nya jadi nggak rusak. Omega 3 itu yang selalu saya bilang adalah seperti pagar yang mengelilingi sel kanker kita sehingga sel kanker kita nggak nyebar kemana-mana. Tapi kalau salmonnya Anda goreng atau Anda makan ikan di kalengan, high in process, atau daging saudara udah jadi sausage, udah jadi ham, udah jadi bacon, betul ya? Salami, semua itu udah jadi karsinogen. Sedikit boleh, tapi nggak bisa banyak. Ya ingat ya, jangan high in processed food. Ingat ayatnya berkata, ada jalan yang disangka orang baik, ada jalan yang disangka orang lurus. Maksudnya mau lebih baik, tapi ujungnya menuju maut. Ya, sampai sini ibu-ibu dengarkan, nanti ya waktu Natal kita jangan terlalu sampai seperti ini ya. Mau akhir tahun kita barbecue. Saudara, sosis dibakar, udah sosis lagi yang dibakar. Ham dibakar misalnya ya, dan seterusnya. Saudara, itu adalah karsinogen ya. Sekali kita kena cancer susah deh. Saudara, biayanya terlalu tinggi ya, perjuangannya terlalu berat. Yang kedua, get plenty of fiber, tadi saya udah ngomong. Jadi saudara, penting sekali Anda makan soluble and insoluble. Insoluble banyak sekali di sayur, banyak sekali di kulit. Dia yang di kulit buah, saudara dia yang tarik toksin saudara. Untuk saudara bisa flush dengan baik ya. Kecuali saudara apel, kalau lilinnya terlalu tebal ya terpaksa Anda peel off. Terpaksa cari yang lain. Makanya senang bertanam lah. Ya sebisa-bisa mungkin ada yang saudara bisa tanam, saudara bisa makan itu ya yang tanpa pestisida. Oke, detailnya saudara lihat itu karena ini bukan seminar. Tapi saya bisa ajarin saudara untuk bikin satu jus saudara karena insoluble ini kalau kulitnya sekarang banyak masalah, ada lilin dan sebagainya, sayur. Sayur saudara udah banyak yang organik. Kalau buah di Indonesia susah. Kalau di negara tetangga banyak. Saudara buah organik, Anda tahu ya barcode-nya nomor 9.
Anda ke supermarket ntar beli apel, beli pear, barcode-nya nomor berapa biasanya? Ada yang perhatiin? Barcode-nya nomor 4. Coba ntar ke supermarket. Itu masih konvensional. Terpaksa Anda peel off. Tapi di negara tetangga udah bisa barcode nomor 9. Di Jakarta udah ada. Sebagian di toko kecil. Barcode tahu ya, barcode yang ditempel. Anda beli apel kan ada ditempel. Kalau nomor 9 itu organik, silakan Anda makan sama kulitnya. Karena dia adalah insoluble fiber yang akan keluarin toksin-toksin saudara sejak di lumen usus. Tapi kalau nggak bisa, kita udah banyak sayur organik. Cuma saudara pada nggak suka sayur. Tadi bilang blending, not juicing, Anda blender cilantro, saya pernah bilang. Blender daun ketumbar, ngomel semua. Karena pahit sekali, betul ya? Tapi saya pernah bilang dulu, saudara kalau fiber itu banyak sekali insoluble di sayur, saudara ingat rumus di nutrisi. Bitter taste ketemuin sour taste to give the good taste. Ngerti ya? Sayur pahit ya Pak? Daun kemangi pahit, daun mint pahit, daun ketumbar pahit, caisip pahit. Pokoknya yang green leafy vegetable semua pahit, bitter. Kalau Anda cuma blend doang, semua marah. Saya aja pembicara kesehatan, saya di blenderin cilantro itu doang, atau saya minum tarik napas dulu. Betul, tuh pahit banget. Tapi kita di nutrisi, di knowledge belajar. Bitter taste ketemuin sour taste to give the good taste. Jadi Bapak Ibu, waktu blender cilantro, daun ketumbar ini bagus sekali untuk buang logam berat kita. Ingat ya, air kita berlogam berat loh. 5 hari Kompas berturut-turut tulis di Jakarta. Saudara, air kita lagi tercemar merkuri. Saudara, untuk buang itu Tuhan siapin daun. Namanya daun ketumbar, wansui. Saudara blender nggak bisa makan gitu pahit. Tapi nutrisi berkata, bitter taste ketemuin sour taste to give the good taste. Jadi ini Bapak Ibu tambahin berry, tambahin apa deh yang asam, nanas, tambahin lemon, udah lain, beda sekali. Rasanya udah bisa. Manisnya Anda ada buah mangga, manisnya ada buah kiwi manis, bisa toh. Manisnya ada buah lain, pisang. Ya lihat nanti resepnya, saudara saya bisa bikin dalam satu blender 20 macam. Sayurannya 40%, buahnya 60%. Jadi sekali minum itu Anda siap-siap ke belakangnya, gampang banget. Estrogen, toksin-toksin itu akan keluar. Lihat nanti di belakang ya, ada USB-nya 20 macam saya masukin ya. Wansui-nya 1 cup, caisipnya 1 cup, daun mint 1 cup, parsley 1 cup. Anda tahu ini herb lebih bagus ya, daun mint herb. Cilantro, wansui, herb. Kangkung, sayur, vegetable. Bayam, sayur. Herb itu nilai nutrisinya lebih tinggi, tapi rasanya nggak enak. Betul ya? Makan daun mint, makan daun kemangi, itu herb semua. Tapi itu nutrisinya lebih tinggi jauh. Herb ngomongnya. Menarik sekali, tapi Anda masukin itu. Tapi pahit. Tapi kan ada pisang. Pisangnya Anda frozen. Mangganya frozen. Nanasnya di frozen. Nggak apa-apa, frozen nggak terlalu kurangin nutritional value. Membuat ibu-ibu irit lagi ya, kalau pisangnya udah mulai bonyok, frozenin aja. Jadi jangan dibuang Bu, jangan marah. Frozenin, mangganya mulai bonyok, frozen. Nanti buat ngeblend sayur kita. Sampai di sini nangkep buat ngeblend sayur. Sayur kan gak enak. Terakhir Anda tambahin lemon dan nanas. Nanas and lemon udah neutralize rasa dari bitter. Setiap hari jadi Anda makan green, vegetable, juice, smoothie, namanya smoothie. Kalau pakai itu namanya smoothie, bukan jus ya. Anda akan lihat, luar biasa itu akan buang toksin. Ada banyak cara saudara ya, jadi bangun pagi lebih baik itu. Daripada Anda makan bakmi ayam, nasi uduk, terus apa, lontong opor. Nanti di gereja ngantuk semua. Gak nangkep tuh, apalagi susah ya. Sekali lagi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman, saudara, dan tambahkan pada imanmu knowledge. Kayaknya saya sudah harus selesai ya. Nanti saya sambung aja nanti malam ya. Oke, at Healthy Fats, ini nanti kita ngomong macam-macam resep lagi nanti malam. Saudara, kita selesai dulu. Tapi menarik sekali hari ini, saudara, mari kita mau. Yang terakhir, saya tutup dengan ini. Kita bicara makan di rumah, masak di rumah pasti lebih sehat, betul ya?
Pasti. Di luar sana Anda jusnya pasti nggak banyak. Sedikit, ditambahin esen, ditambahin sakarin, gula. Karena mereka mau cuan lebih besar. Mau nggak mau, betul ya? Mau untung lebih besar. Kalau di rumah, Bapak bisa tambahin sendiri jauh lebih banyak. Ibu, anti kansernya akan kerja. Kata Kompas, sebanyak-banyak yang makan di rumah masih lebih baik daripada cuma sedikit makan di luar. Saya nggak anti makan di luar, saya juga suka makan di luar. Tapi gaya hidup kita itu baik itu. Nah, terakhir, saudara, ada yang lebih baik dari ini. Yang kita bisa dapat benefit ketika kita makan di rumah, masak sendiri. Ya, yang lebih baik tadi. Kompas menetapkan 29 Juni. BKKBN mengkampanyekan gerakan kembali ke meja makan. Menarik nih, ini Kompas. Saya juga baru ngeh, Hari Keluarga Nasional itu ternyata 29 Juni. Ngapain di Hari Keluarga Nasional ini BKKBN menetapkan gerakan kembali ke meja makan? Menarik ya? Kembali makan di rumah. Kenapa? Dia bilang, jika keluarga kuat, masyarakat dan negara kuat. Keluarga kuat, gereja kuat. Gereja kuat, masyarakat kuat. Betul? Negara kuat. Semua dimulai dari family. Menarik sekali, apapun mulai kuat. Bagaimana keluarga ini kuat? BKKBN menetapkan makan kembali di rumah bareng-bareng. Ternyata statistik menunjukkan, research menunjukkan ini. Publikasi di jurnal The Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine menunjukkan tingginya frekuensi makan bersama keluarga di rumah berkorelasi dengan rendahnya resiko merokok, minum minuman keras, pemakaian ganja, hingga rendahnya resiko depresi dan keinginan bunuh diri pada remaja umur 11 sampai 18 tahun. Menarik sekali. Sekarang remaja lagi tren nih pada bunuh diri. Hati-hati ibu-ibu yang punya anak remaja. Ibu jangan gadget terus. Hoax dibacain sampai gak tahu tuh anak remaja kita lagi ngapain. Anak remaja kita juga main gadget. Gak ada fellowship di meja makan. Ternyata fellowship di meja makan menurut penelitian ini itu mengurangi insiden anak depresi, rokok, ganja, dan bunuh diri. Kompas menuliskan tiap 40 detik ternyata seorang remaja mati bunuh diri loh. Bayangin lo hitung, 1, 2, 3, 4, sampai 40, blek, satu remaja mati bunuh diri. 1, 2, 3, 4, sampai 40, satu remaja lagi mati bunuh diri. Cancer aja 2 menit. Tiap 2 menit, seorang mati karena cancer. Sekarang trennya remaja. Jadi saudara, ternyata bunuh diri ini adalah second leading cause of death now. Kematian kedua tertinggi sekarang adalah kematian bunuh diri pada remaja. Bapak Ibu, ayo kembali. Doa penting sekali, penting. Tapi juga saudara ada yang lain kita bisa lakukan. Waktu Anda kumpul di meja makan kita doa yuk. Kita share firman, gak usah buka Alkitab. Anak remaja kita mungkin gak demen. Tapi firman itu ada wejangan dari kita. Kalau Bapak Ibu masakin dia dengan enak, pasti anak kita pulang. Pepatah kuno bilang kalau mau suami pulang ke rumah, istri mesti masak yang enak kira-kira gitu. Tapi ini sama. Saudara jadikan dapur saudara adalah the heart of your house. Rumah sebenarnya. Di situ anak saya bisa bilang, mami aku sebel banget sama dia mami. Aku bisa gini, saya ingat tuh kalau pulang udah celoteh. Di situ sambil kita kasih dia makan, dia curhat. Di situ kita bisa kasih wejangan. Di situ kita bisa kasih nasi. Karena waktu dia makan enak, hatinya lembut. Tapi enak yang sehat ya. Bukan enak yang ini. Menarik sekali. BKKBN sampai Indonesia. Lagi. 2 lagi nih. 2 penelitian lagi. Survei. Pusat Kecanduan dan Penyalahgunaan Zat Terlarang NCASA Universitas Columbia, Amerika Serikat. Tahun 2004 juga telah menemukan sebenarnya makin sering remaja makan malam dengan orang tuanya, makin kecil peluang mereka memiliki teman yang aktif secara seksual. Dan makin sedikit waktu yang dihilangkan bersama pacarnya. Sekarang sudah free sex di mana-mana anak remaja. Udah biasa tuh mereka video call, mereka telanjang. Saudara, lihat sampai kayak begitu.
Mengerikan sekali. Saudara, pengaruh gadget ini banyak hal. Sampai sekarang, sampai anak saya umur tertentu, saya pernah bilang, tidur tidak ditutup ya pintunya. Saya jelasin kenapa di meja makan gitu. Sampai sekarang, saudara, sampai waktu anak saya besar waktu itu, saudara, nggak tutup. Karena waktu Anda tutup, dia buka itu, semua mereka lakukan dengan free sekarang. Tapi makan bersama di rumah dengan keluarga. Ada wejangan, ada suasana yang indah. Anak itu nggak akan lari, isi hole di hatinya yang kosong dengan pacarnya, dengan sexual intercourse. Menarik sekali. Hal-hal begini kita suka ignore. Padahal meja makan itu penting. Ya, sampai pemerintah tetapkan ini. Yang ketiga, terakhir, studi Universitas Minnesota Amerika Serikat yang dikutip The New York Times juga menemukan remaja putri yang lebih sering makan bersama keluarga memiliki peluang mengalami gangguan makan lebih rendah. Anda tahu ngetren lagi remaja putri kita sekarang? Kebanyakan nonton film Korea, mereka linting-linting tau ya, kurus-kurus. Saudara, lalu mereka kepingin kayak gitu, tapi mereka nggak mau lepas junk food, karena junk food itu enak. Mereka makan itu di depan kloset, habis dia makan dia ngapain? Dia colok ininya, dia muntahin. Dia makan lagi yang banyak. Nah, ini udah penyakit. Ini masuk gejala penyakit di kejiwaan, di kedokteran jiwa. Bulimia and anorexia. Banyak sekali anak remaja sekarang makan coklat. Makan yang mereka mau. Mereka nggak mau dilarang makan. Gak ada deh sayur. Tapi mereka tahu mereka nggak mau gemuk. Mereka terobsesi dengan film. Terobsesi mereka. Gemuk dikit mereka takut. Gemuk dikit mereka takut. Akhirnya tapi mereka nggak mau kurangi makan. Mereka colok. Nah, itu udah terjadi gangguan kejiwaan. Belum nanti mereka akan osteoporosis satu hari. Karena nggak ada nutrition. Dan akhirnya anak remaja itu kasihan. Boleh kurus badannya tapi dia look older than their age. Karena nggak ada nutrition. Kulitnya tua dan akhirnya udah kayak nenek-nenek waktu di usia yang cuma baru 40. Karena nggak ada nutrition. Tapi ini lagi ngetren. Bapak Ibu, saudara sekalian, gereja perlu ini. Ya, saudara, jangan cuma kita bicara yang di alam roh, tapi yang hal-hal begini Anda juga harus lakukan. Ibu, jangan cuma pikir, saya udah doain anak saya kok. Saya udah tumpangin tangan. Yes, itu betul sekali. Tapi juga fellowship dengan mereka. Kontak, kita bisa ngomong, bisa ketawa, bisa akrab. Waktu dinner time, pagi susah kali ya, karena semua kerja. Siang susah kerja. Malam, ibu-ibu mau megang peranan di sini, orang tua. Malam saudara masak di meja makan, saudara kita bicara dan bicara. Ya, anak kita akan mencintai keluarga. Dan akhirnya saudara, ketika keluarga kuat, gereja kuat. Ya, tadi digestion kita juga lebih baik, anak kita akan lebih smart, anak kita lebih pintar karena bagaimanapun makan di rumah masih lebih baik daripada di luar sana. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian.